Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif, anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, marilah kita murojaah surat Al-Buruj ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, sekarang kita mulai belajar tematik. Silakan dibuka halaman 119. Pembelajaran 6. Bermain dengan teman harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Bersikap adil kepada teman merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Amati lambang sila dari Pancasila yang ada pada dada burung Garuda. Sebutkan lambang dan bunyi sila Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, lambangnya yang ini ya. Artinya, kita sebagai anggota masyarakat harus bersikap adil kepada siapapun. Nah, sekarang coba tuliskan 3 contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bu Ranum sudah memberi contoh. Silakan anak-anak menulis. Nomor 1. Membagi tugas dengan merata. Anak-anak tolong menulisnya, ini disambung ya. Merata. Insya Allah cukup tempatnya. Tapi karena Bu Ranum nulisnya pakai HP, jadi ini tempatnya tidak cukup ya. Tapi kalau kalian silakan ditulis merata, ini disambung. Membagi tugas dengan merata maksudnya setiap anak misalnya dalam regu piket ya, semuanya mendapat tugas untuk membersihkan kelas. Tidak ada anak yang kemudian menganggur, jadi semuanya bekerja, semuanya mendapatkan tugas. Begitu juga kalau di rumah. Misalnya di rumah ada pembagian tugas untuk mengerjakan tugas-tugas dalam rumah. Ya, semua anak, semua anggota keluarga, ayah, bunda, semuanya mendapatkan tugas masing-masing. Itu namanya membagi tugas dengan merata. Nomor 2, tidak pilih kasih. Ini artinya
tidak membeda-bedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya, guru menyayangi semua siswanya. Tidak kemudian yang satu disayang, yang satu dibiarkan, tidak ya, tapi semuanya disayangi. Itu namanya adil, tidak pilih kasih. Demikian juga kalau di rumah, misalnya orang tua menyayangi anak-anaknya dengan adil. Semua disayangi, semua dirawat dengan baik, dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau misalnya ayah dan bunda memberi uang saku kepada anak-anak, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, kalau anaknya sudah SMA, tentu kebutuhannya lebih banyak daripada yang anaknya masih TK atau masih SD. Jadi uang saku kakak yang sudah SMA lebih banyak daripada uang saku adik, ya. Itu juga termasuk bersikap adil. Tidak harus terus jumlahnya sama uang sakunya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, setiap orang mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Ini misalnya saat musyawarah, semua orang yang ikut musyawarah atau peserta musyawarah boleh mengemukakan pendapat, boleh berpendapat. Ya, tidak kemudian yang boleh berpendapat hanya yang laki-laki saja, yang perempuan nggak boleh. Oh, tidak seperti itu, tapi semuanya boleh berpendapat. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan halaman 120. Buranum akan membacakan teks ini. Perhatikan. Petak umpet. Ku tutup mata, lalu berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada suara. Lalu ku buka mata. Kulihat ke kanan dan ke kiri. Semua teman sudah sembunyi. Aku harus mencari temanku yang sembunyi. Kutajamkan mata seperti elang mencari mangsa. Petak umpet permainan seru, melatih kejelian dan kesabaranku. Nah, ini puisi, judulnya Petak Umpet. Oke, sekarang kita jawab soal di bawahnya ya. Nomor 1, apa nama permainan dalam puisi yang telah kamu dengar? Apa namanya? Petak umpet. Silakan ditulis. Nomor 2, siapa yang mendapat giliran mencari? Nah, siapa yang harus mencari tadi ya? Ini. Aku. Ya, aku. Nomor 3, apa yang harus ditajamkan dalam permainan petak umpet? Ya, di sini ada ya, ku tajamkan mata. Nah, berarti yang harus ditajamkan adalah mata. Tulis mata. Nomor 4, apa yang dilatih dalam permainan petak umpet? Nah, di sini ada melatih kejelian dan kesabaran. Tulis kejelian dan kesabaran.
Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 121. Ini ada puisi lagi ya. Perhatikan. Bentengan. Di bawah terang bulan, kami berkumpul di halaman, mengadakan satu permainan. Kami bentuk dua kelompok. Kami dirikan dua tiang. Tiang saling berjauhan. Sebagai benteng untuk kami pertahankan. Kami bermain bentengan. Ketangkasan dan kejujuran adalah modal untuk kemenangan. Kami bergembira di bawah terang bulan. Nah, sekarang kita lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Puisi di atas terdiri dari berapa bait? Nah, kita hitung ya, ada berapa bait. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ada 3 bait. Silakan ditulis di sini 3. Bait pertama terdiri dari berapa baris? Bait pertama yang ini ya, kita hitung ada berapa baris? 1, 2, 3. Ya, silakan ditulis 3. Bait kedua terdiri dari berapa baris? Kita hitung lagi, ini bait kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan tulis 5. Bait ketiga terdiri dari berapa baris? Ini bait ketiga, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Silakan ditulis 4. Bercerita tentang apakah puisi di atas? Nah, puisi tadi bercerita tentang apa? Ya, silakan anak-anak tulis di sini. Bu Ranum diktikan ya. Anak-anak bermain bentengan. Anak-anak bermain bentengan. Ya, jadi isi puisinya tentang anak-anak yang sedang bermain bentengan. Sekarang kita lanjutkan halaman 123. Perhatikan data hasil pengukuran berikut. Data ukuran tubuh Ino. Tinggi tubuh Ino adalah 1 meter 40 cm. Panjang lengan Ino adalah 60 cm. Panjang kaki Ino adalah 60 cm. Ini adalah ukuran tubuh Ino. Sekarang sampingnya perhatikan lagi. Ini data ukuran tubuh Laras. Laras mempunyai tinggi tubuh 1 meter 35 cm. Panjang lengan Laras adalah 55 cm. Panjang kaki Laras adalah 65 cm. Nah, yang perlu anak-anak selalu ingat adalah ini. 1 meter sama dengan 100 cm. Ini kalian juga boleh menulis 1 M
M itu singkatan dari meter, sama dengan 100 cm. cm itu singkatan dari sentimeter. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengisi tabel di bawah ini. Data ukuran tubuh Ino. Nah, ini nanti perintahnya kalian menulis dalam satuan sentimeter. Padahal di sini tadi ada yang ukurannya masih dalam satuan meter. Nah, seperti ini ya. Atau ini. Berarti yang satuannya masih meter ini harus kita ganti menjadi satuan sentimeter. Nah, sekarang anak-anak tulis di atas ini ya, seperti Buranum ini ya. Tinggi tubuh Ino adalah 1 meter 40 cm. 1 meternya kita ganti jadi 100 cm. Tinggal menambahkan 0, 2. Ingat-ingat ya, tinggal tambah 0, 2. Jadinya 100 cm. Ditambah ini 40 cm. Sama dengan 140 cm. Ya, silakan ditulis seperti Buranum. Ini tinggi tubuh Ino. Sekarang tinggi tubuh Laras sama seperti tadi ya. 1 meter 35 cm. 1 meter kita ganti menjadi 100 cm. Tinggal nambah 0, 2. 100 cm ditambah ini 35 cm sama dengan 135 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah sama semua ukurannya dalam satuan sentimeter semua, baru kita mengisi tabel. Yuk, kita mulai ya. Siap ya? Anak-anak mendengarkan suara Buranum dan menuliskannya sendiri di tabel. Data ukuran tubuh Ino. Tinggi badan. Nah, ini ya yang ditulis ini. 140. Tulis di sini 140. Panjang lengan tinggal dilihat di sini 60 cm. Tulis di sini 60. Panjang kaki di sini 60 cm. Tulis 60. Sudah? Sekarang data ukuran tubuh Laras. Tinggi badan. Nah, di sini tadi 135 cm. Silakan ditulis 135. Panjang lengan di sini 55 cm. Silakan menulis 55. Panjang kaki 65 cm. Silakan tulis 65. Baik, sudah ya anak-anak ya. Sekarang kita jawab pertanyaan di bawah tabel. Siapakah yang paling tinggi? Nah, kalau Ino tadi tingginya 140 cm. Kalau Laras tingginya 135 cm. Berarti lebih tinggi siapa? Lebih tinggi Ino. Silakan ditulis Ino. I-nya besar. Siapakah yang mempunyai lengan lebih pendek? Lengan.
Nah, kalau lengan Ino 60 cm, lengan Laras 55 cm. Siapa yang lengannya lebih pendek? Nah, ini ya, Laras. Silakan tulis Laras. L-nya besar karena nama orang. Pertanyaan ketiga, kaki siapakah yang lebih panjang? Kalau kaki Ino 60 cm, kaki Laras panjangnya 65 cm. Berarti siapa yang kakinya lebih panjang? Kaki Laras. Tulis Laras, L-nya besar. Nah, anak-anak, materi tematik hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti setelah ini kalian menyimak materi atau tugas PJOK yang di-share di WA dan di Classroom. Ada tugasnya juga kayaknya hari ini untuk PJOK. Ya anak-anak, Buranum ingatkan bagi yang tugas Classroom-nya belum selesai, belum dikumpulkan, ayo segera dikumpulkan. Karena hari Senin kita sudah masuk subtema 4 ya. Kemudian hafalannya dihafalkan terus Al-Buruj. Yang Al-Humazahnya belum selesai, belum disetorkan, ayo disetorkan ya. Karena hari Senin besok kita sudah mulai menambah 5 ayat lagi untuk surat Al-Buruj. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.